cara Haiko menghayati dan mendalami peran Bunga yang dimainkan di sinetron Love Story The Series? Butuh berapa lama untuk bisa mendalami peran tersebut? Silakan Haiko. Oh, sebenarnya sih peran Bunga itu nggak terlalu kayak peran yang benar-benar opposite gitu loh dari aku yang kayak aku harus benar-benar mendalami peran untuk bisa jadi Bunga. Nggak, lumayan mudah sih. Lumayan mudah. Maininnya. Ada kesulitan atau tantangannya seperti apa? Kurang lebih sih nggak terlalu sih. Nggak terlalu mengalami kesulitan ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, seberapa mirip sih Haiko dengan tokoh Bunga yang diperankan? Kalau Bunga itu tipenya tuh lebih yang kalau cara berpakaian tuh kayak fashionable banget. Aku lebih santai. Enggak. Dari karakter? Kalau dari karakter sih enggak begitu, enggak sama. Beda, sangat orangnya beda. Lebih santai daripada Bunga. Oke. Terus adakah keinginan untuk melepas karakter cinta yang dulu sudah begitu melekat di penonton? Well, kalau menurut aku sih gini, kayak untuk melepaskan karakter ya pasti, karena kita setiap sinetron kan kita memainkan karakter yang berbeda-beda, jadi kita nggak bisa kayak masukin peran kita yang sebelumnya ke peran yang baru gitu loh. Iya. Ngerti kan? Iya. Oke. Gitu. Dan terakhir mungkin ini pertanyaan dari Mbak Naomi ya, terakhir untuk Haiko juga. Bagaimana membangun chemistry dengan pemain lainnya di sinetron Love Story The Series? Mengingat Haiko baru bergabung setelah sinetron ini berjalan ratusan episode. Aku nggak ada cara spesifik sih. Aku paling kayak ya kalau di sela-sela take, misalnya kita lagi satu set yang ngobrol-ngobrol aja gitu sih. Gak ada specific way. Dan aku juga kalau misalnya di situ ya pada kenal-kenal juga kayak Yasmin. Jadi udah kenal sebelumnya ya? Udah kenal. Oke, ada kegiatan rutin yang sering dilakukan bareng-bareng? Kalau dulu Yasmin juga ada kegiatan yoga bareng Om Anjas ya? Nah, Haiko juga ikutan yoga juga atau gimana? Enggak. Iya. Aku pernah ikut yoga. Paling kita pernah yang bareng-bareng tuh kayak lari pagi kayak gitu. Oke, lari pagi. Apa? Beneran kan kita lari pagi. Iya bener ya. Oke, kepada Haiko ya. Ceritanya kan ini Haiko tuh mengganggu rumah tangga Ken sama Modi sampai mereka akhirnya mau bercerai gitu ya. Dari mana Haiko belajar untuk menjalani peran itu yang pertama. Dan kedua, tantangannya apa sih menjadi perempuan seperti itu? Dan apa yang sulit? Enggak, sebenarnya Bunga itu bukan dibikin pelakor ya sebenarnya. Dia tuh nggak ada niat buat ngerebut sama sekali, karena dia tuh sebenarnya nggak ada kayak aku pengen nih suami orang. Nggak ada kayak gitu. Cuman mungkin karena banyak salah paham gitu, makanya kelihatannya kayak pelakor. Oke, Mbak Fetmi. Kesulitan nggak itu dengan peran seperti itu? Enggak sulit. Jadi enggak ada tantangan juga. Tantangan pasti ada, tapi kalau misalnya sulit banget sih enggak sih. Tantangannya apa itu? Memerankan peran yang baru. Beradaptasi dengan karakter baru. Ada belajar kepada siapa atau melihat kehidupan nggak siapa? Ada, karena perannya bukan pelakor sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi ini karena Yasmin yang terlalu cemburu ya, atau gimana ini? Ini semua karena salah paham ceritanya. Jadi sebenarnya Bunga ini bukan pelakor tadinya Mbak Fetmi, cuma memang Yasmin jadi cemburu setelah Bunga begitu dekat dengan Ken dari beberapa proyeknya gitu ceritanya. Selama syuting Love Story The Series. Seru syutingnya. Banyak teman-teman di sini. Orang-orangnya pada seru, so vibe-nya enak sih.
Oke. Ada perbedaan, ya jelas beda sih mungkin ya secara karakter mungkin. Yang paling dirasakan syuting dengan Giorgino Abraham dengan Rangga Azov mungkin apa yang paling berbeda? Berbeda ya apa ya? Mungkin ya beda syuting karena Karakter. sesuai karakter, sesuai perannya, Ya. adegan-adegannya gitu. Oke, kalau sebelumnya kan memerankan cinta dengan berbagai konfliknya yang mulai dari pacaran sampai akhirnya menikah dan punya anak kan. Nah, sekarang kan sebagai Bunga nih, apa yang paling berbeda sih karakternya dengan cinta sebelumnya yang diperankan Haiko di sinetron sebelumnya? Kalau bedanya cinta sama Bunga, aku belum nemuin banyak perbedaan sih. Tapi bedanya mungkin lebih sangar si cinta deh kayaknya. Oh gitu. Iya, lebih sangar. Kalau cinta tuh lebih aur-auran orangnya. Kalau Bunga tuh lebih kayak masih ada apa? Agak masih classy kayak gitu. Kalau cinta enggak. Tapi di sini kan bodo amat orangnya. Oke, di sini perannya jadi penyanyi juga kan Bunga ini kan. Nah, ada iya. kesusahan nggak sambil syuting sambil nyanyi juga? Oh, enggak sih. Kayak Haiko ini kan dulu di Samudra Cinta jadi protagonis yang benar-benar membuat penonton itu banyak yang mendukung Haiko gitu ya. Pinginnya Haiko dapat yang pokoknya all the best buat cinta gitu ya. Nah, sekarang di Love Story ini jadi Bunga yang banyak orang bilang tuh nyebelin ya karena mungkin dinilai mengganggu hubungan Maudi dan Ken gitu. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda ya Haiko ya, karena respon dari penonton sangat berbeda gitu. Walaupun mungkin tadi Haiko bilang secara karakter nggak jauh beda gitu ya, hanya satunya aura-aura satunya classy gitu. Nah, Haiko menerima dua respon yang berbeda dari dua sinetron ini bagaimana tuh Haiko? Terima kasih. Kalau misalnya menurut aku sih itu hal yang biasa, karena kalau setiap karakter yang kita mainkan itu pasti responnya bakal beda-beda, karena kita kayak bisa beda karakter, orang melihat kita karakter yang beda-beda kan pasti responnya beda kan gitu. Halo? Ya, nah lalu ini kan juga Bunga sebagai penyanyi ya. Nah, kan kalau nggak salah Haiko juga rilis single kan ya, tempo hari itu ya. Iya. Nah itu jadi apakah dengan berperan sebagai penyanyi ini juga semakin mengasah kemampuan Haiko di bidang tarik suara juga nggak sih? Iya, karena kan juga sama aja aku juga nyanyi di sinetronnya, jadi kayak sekalian latihan juga sih.